saya berikan sehingga nantinya kalian bisa kalau sudah bekerja itu tidak begitu dikasih kerja oleh manajer, ini bukan bisa apa. Mudah-mudahan kalian bisa gitu, sehingga perlu diingat bahwa kalau kalian kerja nanti di tempat kerja itu harus selalu ingat tentang performance appraisal ya. Performance appraisal itu kalian akan dinilai oleh atasan langsung. Penilaiannya apa? Meliputi 4 hal, yaitu 1 kejujuran, 2 kedisiplinan, 3 kerjasama, dan yang 4 ketaatan kepada atasan. Nah ini dari yang kelima kemampuan, ya ini skill ini biasanya tidak dilaporkan. Nanti ini performance appraisal itu sangat penting sekali karena dia setiap tahun menjadi persentase kenaikan gaji berkala. Jadi kalau kalian nanti kerja di BUMN, di swasta, di pegawai negeri maupun di sebagainya itu performance appraisal itu sangat diperhatikan. Baik, saya akan mulai perkuliahan, akan saya sajikan data-data kemarin yang sudah saya berikan, nanti akan kita kasih tugas ya, nanti saya kemarin data ini sudah diterima ya kemarin ya? Sudah ya, yang saya berikan seperti pendahuluan ini? Sudah Pak. Ya, okay. Sudah Pak. Jadi ilmu kepala ini ilmu pelajari dalam tata ukuran ya, ini dibatasi jaraknya 55 km dengan hadapan bermeter. Ini terusnya ini bisa. Kalau yang lebih tinggi itu ilmunya adalah geodesi, adalah pelajari jarak. Karena kalian ini sudah praktikum, sudah praktek ya? Sudah praktikum ya? Sudah Pak. Oke, kalau sudah berarti nanti langsung aja saya akan coba ini apa itu membuka tentang teorinya yang utama atau tentang ini langsung responsi aja ya. Jadi yang penting membuat satu vertikal, mendirikan alat cepat-cepat. Kalau belum terbiasa mendirikan alat itu supaya nivou tabung di kotak di tengah-tengah, nivou tabung di tengah, serta sebenarnya optis. Sebelum itu melihat bagaimana pusatnya optis itu supaya berimbang dengan paku. Kalau belum itu mungkin 1 jam, 2 jam belum bisa, setengah jam belum bisa. Kalau sudah mahir, sudah berpengalaman, katakanlah seperti orang surveyor di BBE itu, saya punya Barismanto itu mendirikan statis untuk dengan alat dengan senter optis itu bukan hanya hitungannya bukan hanya menit, bukan hanya 10 menit, 5 menit, tapi 55 detik itu bahkan 1 menit sudah selesai. Nah itu kita dasarnya apa ya? Kita harus tahu dulu dasar rumusnya. Kita pertama kali kita akan pada alat uji itu ada 2 nivou kotak dan nivou tabung. Kita dasar teorinya itu bagaimana? Itu adalah nama dari orang peneliti yang menemukan gelembung udara pada cairan di dalam tabung tutup akan selalu mencari tempat yang paling tinggi. Ya, oleh sebab itu pengguna dalam ini dipakai pada alat uji untuk menyimbangkan alat. Oleh sebab itu gelembung udara yang ada dalam tabung dinamakan nidau. Untuk menyimbangkan alat yaitu istilah kata surveinya membuat satu vertikal agar bidang alat relatif datar, maka nivou yang ada pada alat yaitu nivou kotak dan tabung. Gelembungnya kita tempatkan di tengah-tengah pada tabung atau kotaan di kanan tabung yang bisa pada alat. Nah, pada alat itu kita ada 3 skop penyetel ya sebelum pertemuan antara statik dan alat itu ada alatnya itu ada 3 skop penyetel. Nah, kita di kotaknya kita lihat kita menempatkan alat itu supaya statiknya relatif datar dan lubangnya di statik itu kalau diinjak atau dilihat itu kelihatan pakunya, kelihatan patok di paku. Kemudian agak datar alat kita tempatkan di alat ya. Pertama kali statis itu ditempatkan jaraknya dengan paku itu kira-kira 40 cm lah di depan. Ya. Lalu statis yang pertama itu kita injak supaya kencang. Yang kedua skopnya dikendain dulu sambil goyang-goyang itu kelihatan relatif statisnya datar. Kemudian kita ingat di kotaknya itu pakunya itu kelihatan, baru yang 2 kaki itu yang
tidak diklaim, dilepas sekali klik, nah, titiknya ketemu baru tidak dikenceng-kencengin, kemudian mendatar, kemudian alat ditaruh di atas. Nah, setelah di atas kita lihat misalkan seperti ini. Ini nipu kotaknya ya. Pertama kali kita harus melihat nipu kotak dulu, jangan nipu kotak buntu, tapi nipu kotak dulu. Kita lihat gelembungnya misalnya di sini. Nah, teorinya gelembung di sini itu berarti bidangnya di sini tinggi, karena teori nipu bahwa gelombang gelembung nivo yang berada pada tabungnya tutup, dia selalu akan berusaha berada di tempat yang tertinggi. Sehingga ini tertinggi. Jadi kalau ini kita bagi dua bidang, bidang sebelah kiri dan sebelah kanan, maka bidang sebelah kiri tempatnya tinggi. Ya, karena bidangnya tinggi maka harus diturunkan. Cara menurunkan gimana? Sebelumnya diputar berlawan arus dan jarum jam. Kalau dia diputar dan berlawan arus dan jarum jam, maka bidangnya akan turun sehingga nivonya nanti akan bergerak ke sana. Sebaliknya di sini, di B ini gelembungnya di sana tinggi, di tempat sini berarti rendah, maka harus bidang yang ada di sebelah sini harus dinaikkan. Untuk menaikkan itu, skru B diputar searah dengan arah putaran jarum jam. Supaya pekerjaan itu efektif dan efisien di dalam bidang survei, maka A dan B diputar bersama-sama. A diputar dan B diputar bersama. Digigit melihat ini bergerak. Setelah di tengah-tengah ini, di tengah pusat ini, entering ini, diam. Kemudian kita lihat skru C. Gelembungnya di sini. Berarti kalau kita bagi bidang sebelah atas dan sebelah bawah, yang sebelah bawah itu bidangnya tinggi, yang bidang yang DC itu bidangnya rendah. Maka supaya seimbang gimana? Bidang yang rendah itu harus bidangnya dinaikkan, yaitu diputar secara dengan putaran jarum jam. Pak, mohon maaf Pak. Ya Pak. Ini share screen-nya masih file Pak, belum PowerPoint-nya belum nampak Pak. Oh belum apa ya PowerPoint-nya ya? Sebentar. Iya Pak, mohon maaf Pak. Oh tadi belum ya, sebentar Pak. Ini saya dulu. Share yang mana ya? Kendalian ini. Nah sekarang sudah nampak belum? Nampak. Sudah Pak, lanjut. Oh iya oke. Sudah nampak? Sudah kelihatan gambarnya? Sudah Pak. Ya. Nah ini kita lihat ya. Kita ulang lagi ya. Ini nivo kotaknya kita lihat. Ini nivo kotaknya di sini. Misalnya gelembungnya di mana? Bebas. Itu pada saat nivo kotak misalkan di sini ya. Nah, berarti kalau ini kita lihat bidang sebelah barat dan sebelah timur, sebelah kiri dan sebelah kanan, maka sebelah kiri ini bidangnya berarti lebih tinggi daripada bidang sebelah kanan. Maka ini harus kita bidang ini berarti supaya seimbang harus kita turunkan. Untuk bidang diturun, cukupnya ini kita putar berlawan arah dan arah putaran jarum jam. Supaya bidang di sini berarti rendah, maka supaya naikkan diputar dengan arah putaran jarum jam. Supaya pekerjaan itu efektif dan efisien, maka ini diputarnya bersama-sama, pelan-pelan diputar bersama-sama, maka dia akan bergerak ke sini. Jadi, setelah bergerak di tengah-tengah ini diam, kemudian kita lihat skru C. Ini kalau kita bagi bidang ini bidang atas separuh sama bidang bawah separuh, maka di bidang yang di bawah ini karena gelembungnya di sini berarti bidang ini bidangnya lebih tinggi. Masih bidangnya rendah. Nah, supaya seimbang maka bidangnya itu harus menaikkan dan maka seperti ini harus diputar ke arah dan putaran jarum jam. Harus diputar dengan tanah jarum jam sehingga gelembung ini akan ke sana. Setelah setengah-setengah dan pas tengah sudah. Nah ini setengah. Kemudian setelah gelembung di tengah, baru kita melihat ke nivo tabung. Nivo tabung yang ada di di alat itu kita ada pada alat ya. Pada alat ini ada ini nivo tabungnya di sini, nivo tabung. Nah ini ada skru
Al-Hidade horizontal, horizontal Al-Hidade limbus. Tapi kalau ini karena kalian itu prakteknya dengan alat teodolit yang digital, maka alatnya itu Al-Hidade limbus sama Al-Hidade digital itu berada di kotak itu, di screen itu di samping kanan ada itu mengetik dan ada. Nah, itu salah satunya dikelurkan, limbusnya atau horizontal dikelurkan, kemudian diputar-putar sehingga posisinya seperti ini. Putar-putar hingga posisinya seperti ini. Jadi alat diputar-putar sehingga ibunya ini, ibu tabungnya ini kira-kira sejajar dengan garis AB, seperti yang dua itu. Lalu kita lihat gelembungnya. Gelembungnya di mana? Oh, gelembungnya di sini. Nah, di sini gelembungnya. Sekarang di mana? Itu dia kita di sini. Nah, berarti gelembungnya harus kita tekankan di sini. Kita teori Nippo mengatakan bahwa gelembung yang ada di tempat tabung tertutup akan selalu berada pada tempat yang bersih. Nah, karena ini pas di sini, maka bidang ini kalau kita bagi dua, bidang kiri dan bidang kanan, bidang kiri ini adalah lebih tinggi. Maka karena lebih tinggi, bidangnya harus diturunkan. Untuk menurunkan bidang, huruf A diputar dan harus bisa. Dan huruf A itu juga bisa, dia akan berat. Tapi maka karena bidang sini rendah, maka ini kalau bidang belah kanan itu harus dinaikkan, maka ini diputar harus dan bisa. Supaya perusahaan itu cepat, ya, karena tidak lambat. Kalau hanya A saja akan lambat, itu bukan. Tapi kalau A dan B gerak 5 detik aja, stres di tengah-tengah. Setelah ini di tengah-tengah, kemudian alat teodolit diputar lagi, diputar 90 derajat. Kira-kira tabungnya berada di sini, diputar. Ya. Kalau Nippo Al-Hidade horizontal dan Nippo Al-Hidade vertikal, apa ini tadi karena sudah dikendorkan, sehingga badan teodolitnya itu bisa diputar kemana-mana. Diputar dengan putarnya satu atau porosnya diputar. Sehingga ini kira-kira tidak lurus. Nah, kalau tidak lurus kita lihat gelembungnya di sini. Tidak berubah. Nah, kita lihat, kita jangan memakai apabila kita menggunakan skop C. Gelembung ini di sini berarti di tempat, kalau bidang ini kita bagi dua, bidang di bawah dan bidang di atas, maka bidang di bawah ini lebih tinggi. Maka supaya bidangnya di atas lebih rendah, maka bidang di atas dan rendah ini supaya dia dari rendah menjadi tinggi, gimana caranya? Diputar dengan alat putaran jarum jam. Keren, maka dia akan bergerak. Keren. Nah, setelah sampai bergerak di tengah-tengah, keren, diam. Kemudian karena alat tadi kalau apabila masih goyang-goyang, Al-Hidade horizontal yang dikendorkan tadi digentingin dulu. Kalau ini mau diputar, dikendorkan lagi. Dan setelah dikendorkan lagi, alat diputar ke segala arah, tipe kotak sudah ditekan, dicetak usah. Nah, kalau diputar ke segala arah berubah, baik berubah nipu kotaknya atau nipu tabungnya, maka kemudian diulang-ulang seperti itu. Kalau diulang-ulang berkali-kali tidak bisa, laporkan ke asisten. Berarti alat ada error. Nanti asistennya akan betulkan. Biasanya di sini ada skrup namanya skrup koreksi nipu dan ada pen koreksi. Tengah penyimpangan diputar dengan skrup koreksi, tengah penyimpangannya dengan skrup. Kalau itu diputar-putar biasanya akan menjadi pulih kembali dan alat akan normal, sehingga apabila itu kotak sudah diterapkan dari tabung sudah di tengah-tengah, maka alat itu sudah sekitar. Kalau itu sudah, asisten sudah mengadakan koreksi dengan cukup koreksi, pen koreksi, setengah penyimpangan dengan sistem koreksi, setengah penyimpangan, ini jaraknya ya, jarak ini, setengah penyimpangan dengan cukup koreksi, sampai dengan koreksi. Kalau tidak bisa, diulang-ulang tidak bisa, diulang-ulang tidak bisa, diulang tidak bisa. Nanti laporan ke saya atau ke Beni, alat akan saya kirimkan ke Sokisa atau ke Topcon atau ke Topcon atau ke dealer untuk dikalibrasi. Mungkin ada peralatan yang di dalam alat yang rusak, kita nggak berani lagi memperbaiki. Kalau berikutnya itu rusak, kita perbaikan ke sana, dikalibrasi, kita alat itu bisa menjadi baik, bisa dipergunakan lagi baik. Tapi kalau untuk platform tidak bisa, kalau punya banyak sistem, ya sudahlah, kalau kita nggak apa-apa. Yang penting kita tahu perbaikan. Kemudian pembuatan satu vertikal, bagaimana nih kotak di tengah-tengah, nih tabung di tengah sudah selesai. Sekarang ujian ketiga adalah bagaimana membuat sentral optis, itu supaya pusat optis berimbit dengan patokan. Nah, untuk itu kita harus melihat ini kalau pada alat ya, kalau pada alat itu ini kira-kira gitu. Prop
populer center of this. Ini maka kalian atau mata kita menengok sini tren. Tapi kalau di tengah itu dalam akan kelihatan lingkaran, dan lingkaran itu adalah bentuknya seperti ini. Seperti ini. Nah, ini pusat objeknya. Kira-kira ini patok pakunya di sini. Bagaimana caranya membuat supaya patok paku itu berimpit dengan center of this, supaya ini ada di sini. Karena kalau ini belum center of this, berarti alat belum bisa digunakan untuk menembak berdasarkan tes apa untuk bocoran untuk menembak dan sebagainya belum bisa. Belum digunakan karena belum seimbang, alatnya belum seimbang. Nah, untuk membuat ini kita ada teori, satu dengan teori Nico dan teori statis, yang kedua dengan teori alat teori. Kita akan jelaskan satu teori bagaimana supaya centering of this yang ada di sini atau pada paku itu supaya bergerak ke center pusat ya, ke centering of this-nya itu cepat ya. Jadi kalian kalau sudah tahu teori ini cepat sekali teorinya, ini punya gerakan diselesaikan gitu. Terus sudah selesai semua. Itu nggak ada semuanya ada buah ini. Jadi saat saya membimbing anak-anak di 3 dulu dan ada 3 atau 4 orang yang ahli gitu akhirnya cepat. Akhirnya ada di Bandung pertandingan sebenarnya itu luas membuat satu vertikal setelah menimba volleyball cukup bagian alat kita didikan dapat juara ya, dari anak ITB, anak Kacamata, anak Makassar yang pertandingan di Bandung di ITB, di BDC. Ternyata dari guru kita yang nomor 1 kita bisa nomor 1 dalam hal kecepatan, nomor 1 dalam kecepatan, dan nomor 1 di dalam kesempatan kita fokus dan kita yang mensajikan dengan jawaban reviewnya hampir sama. Semuanya soalnya besar dan anak-anak kita yang di 3 itu ternyata lebih cepat dan lebih cepat dari mereka. Kecepatan dan itu semuanya belum pertandingan annual pertandingan sopirnya. Baik, akan saya teruskan bagaimana cara membuat center of this, yaitu patok pakunya berimpit dengan pusat center of this ya. Ini caranya. Kita lihat dulu seperti ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini, jarak dari patok paku ke center itu kira-kira berapa? Kira-kira sama dengan ini ya. Nah, kemudian kita melihat pada alat kita lihat. Pada alatnya kita lihat. Tadi alatnya kan tipe paku kan sudah di tengah tipe kodaknya kan sudah di tengah-tengah. Sekarang tipe kodaknya itu kita kembalikan ke sini. Kira-kira jaraknya tadi dengan jarak pada center sama. Caranya dengan apa? Udah dengan digerakkan ke sana, set ini digerakkan ke atas, dia akan bergerak ke sini, kemudian objek karena di tengah supaya ke sana itu lebih tinggi dan salinan ini bisa berlawan arah dan jalan set gelembungnya di sini ke sini. Nah, setelah posisi gelembungnya di tipe kotak seperti ini, yang dekat dengan tipe kotak mana? A. Nah, ini statiknya kita sambil melihat ke ini kita kendorkan, kita turun. Ini kan tinggi nih, kita turunkan. Dia bergerak ke sini. Nah, ini saya bisa. Ini sudah bergerak ke sini, tapi sudah diturunkan, klaimnya dikencangkan lagi. Ini berarti dari tengah. Nah, setelah ini sudah bergerak, kita lihat center of the lagi. Kita lihat center of the lagi. Nah, ini sudah bergerak. Bergeraknya di mana? Misalkan dia bergerak ke sini, belum ke sini, masih ke sini. Nah, jaraknya kira-kira patok paku dengan center of this itu nggak ada setengah senti atau dekat. Nah, kita buka alatnya, ada antara ini kalau ada alatnya itu mana alatnya? Alatnya itu pada ini ya, pada saat ini ininya kita buka pelan-pelan. Kalau ini ngencengin itu bersarang dengan arah putaran jarum jam, kalau mundurkan adalah berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam, berlawanan arah. Berarah dan pelan-pelan. Kemudian setelah ini kendor, ini kendorkan ya.
alat yang di atas kita geser. Kita geser-geser sambil melihat ini, sambil melihat, kita geser-geser sambil melihat ini, sambil melihat center office. Alat kita geser-geser, jadi alat digeser-geser sambil kita melihat dalam sini. Ini bisa office di panggung ini digeser-geser, sudah di tengah pas, center office sudah di tengah, info kontak sudah di tengah-tengah juga, info tabung berat kita kencengin. Ini kita kencengin pelan-pelan, 1, arah jalan 2, 3, 4, kamu nggak usah kenceng sekali sampai sini. Kalau nanti kalau asal kenceng sudah nggak bisa jalan. Nah, sekarang center office yang sudah di tengah-tengah itu tabung kita dan center office-nya sudah ada di tengah-tengah alat sudah digunakan. Itu salah satu teori bagaimana membuat satu vertikal supaya efektif, efisien dan cepat. Ya. Kalau semua tentu diperhatikan oleh asisten dan sekali lama-lama kalau sudah hafal tinggal terus gitu, oh ini gelembungnya di mana nih, sebelah kiri berarti ini bedanya diturunkan sebetulnya 2 kali arah, yang satu berlawan arah dan sebelah kanan arah sama-sama. Enggak, oh ya bisa lagi, ini salah, gerak lagi ke atas dan tengah itu tabung, buka alidas horizontal atau hal di limbus, buka perutnya sehingga alat bisa putar. Itu tabungnya di dasar AB boleh, AC boleh, BC boleh. Dan lalu diklaim lagi supaya tidak juga alat itu tabungnya di tengah lagi, lupa lagi bersih, berubah lagi jika itu tidak dikomodasikan itu tabung di tengah-tengah. Dan sudah sekarang center office kan, oh sudah. Kalau dilihat bahkan dilihat center office-nya itu sudah dekat, artinya jarak antara nanti kalau ada berpengalaman di lapangan ya. Kalau berpengalaman di lapangan, apabila jarak ini, jarak antara patok paku dan center of ini tidak terlalu jauh, dekat sekali di sini, dekat 8 meter sekali, sudah buka saja di sini. Buka saja di sini, struknya ini struk penghubung ya antara statis dengan sedolit ini dibuka, yaitu dibuka dengan arah putar yang berlawanan dengan arah putar jarum jam, digerakkan gini, digerakkan sehingga alatnya di atas berjalan geser sambil mata melihat ke ini geser gerak udah di tengah. Kalau sudah di tengah pas, ini dikencangkan lagi. Nah ini dikencangkan lagi pada ini dikencangkan lagi 1, 2, 3 ya kencang. Nah sekarang kita nih kodak sudah di tengah, di tabung sudah di tengah dan center office yaitu pusat patok paku dengan pusat center office dengan hal digunakan. Nah baik, sekarang kita akan menjelaskan ya. Teori ini di buku itu tidak ada. Yang ada itu cuma teori ini. Nah, teori ini ada di buku. Ini ada di buku ya. Ada di buku. Kemudian ini ada di buku. Tapi kalau untuk ini teori centering of ini menggunakan perubahan niko sama statis. Ini di buku tidak ada. Di buku Profesor AS, juga Bongso Citro, buku dan kata Antibian, nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya itu karena mereka sudah menganggap bahwa dengan teori pusat ini akan dikerjakan sendiri oleh para pemakai user ya. Tapi kita bukan dilakukan seperti itu, berubah ini itu gerak kita bisa menggunakan kaki statis sama ini akan lebih cepat. Jadi hitungannya hanya 1 menit atau 55 detik sudah selesai. Kenapa cepat? Karena pada saat mereka dipasang itu pada saat di TV dulu ini sudah dekat. Dengan anak tahu langsung
mereka mengizinkan scroll nanti bergerak cepat sekali. Mereka juga dulu cepat karena dari manusia dan belajar dan indikator dan juga praktek jika lancar dan setelah lancar bisa mereka diaplikasikan. Baik ya, ini kita sekarang akan sedikit mengupas tentang kita langsung responsif alat ya. Kita ulang, ini ada nivo alhidade vertikal. Jadi kalau ini dikendorkan, ini teropong bisa digerakkan, guntingin nggak bisa ya. Ini alhidade vertikal ada penggerak halusnya, nivo penggerak halus alhidade vertikal. Skrup penggerak halus alhidade vertikal bisa berfungsi kalau skrup alhidade vertikalnya dikencengin. Ini kenceng, ini digerakkan sambil mata melihat ke okuler ini pada bak atau rambu, digerakkan, dia akan menggerakkan gerakan benang sarang laba-laba garis vertikal maupun garis vertikalnya ke atas ke bawah. Nah, pertama kali kita melihat ya, pertama kali kalau ada sudah bisa menempatkan alat sudah satu vertikal, ini kotak sudah diterapkan, itu kita fungsi dari sudah. Nah, sekarang ini alatnya ini apa? Screen-nya ini kita setel, itu ada RL, R to right, L to left. Kalau red itu kalau kita ukur poligon, searah dengan arah poligon itu kita setel yang R. Kalau left, kalau poligonnya berlawanan dengan terusnya, nanti hitungannya sudut atau kursi jarak, kursi koordinat itu mudah. Nah, maka oleh pabrik dibikin ada aksesoris yang R dan L. Tapi saya sarankan untuk praktikum sebenarnya di R saja semua, biar kita umum dulu lah. Tapi kalau tidak, kalian mahir dan sudah profesional, Anda bisa menggunakan R atau L, Anda kalau ada kursi rumah properti akan 5 hektar ya atau 5 hektar, tapi harus tidak berdiri karena harus berdiri ya ada dan bisa ambil yang lain. Tapi katakannya ambil saja yang R atau right. Kemudian setting dibacakan 00 di horizontal 0 data ya. Kemudian setelah itu pentingin skrupnya. Alhidade vertikalnya yang putarannya di luar itu dikencengin dan di dalam yang itu dikendorin sehingga saat alat itu diputar kemana-mana bacaannya tetap menunjukkan pada bacaan Nelson tetap 0 derajat, 0 menit, 0 detik ya. Nah ini ada skrup untuk melihat target. Kalau patah sudah ke sini, kalau ada skrup itu yang penting target harus jelas. Ini bisa manusia itu mempunyai sudut paralel semacam berbeda-beda ya, sehingga lensa itu ini diputar itu kan supaya di sini ada lensa, ini lensa okuler, lensa objektif, tengahnya ada lensa kombinasi antara konkav, konvex dan lensa umum dan satu yang ini akan digerak-gerakkan untuk menempatkan sudut paralel pada mata Anda. Anda manusia berbeda. Jarak kedua matanya berbeda. Yang semua persis hampir dengan jam ini ada bentuk 2 mili atau 2,3 mili atau 2 mili. Nah, berbeda ini, maka oleh alat ini dibikin ini diputar-putar sehingga nanti ini dalam lensanya ini diputar sehingga nanti Anda mata melihat ke target ke mana? Ke rambu atau bak atau staf atau Belandanya itu jelas. Setelah jelas dan juga lensakannya, kita lihat di sini okuler ini juga ada skrupnya. Ini bisa diputar-putarin apa? Fungsinya untuk memperjelas garis laba-laba. Garis laba-laba itu bukan berarti di dalam okuler itu ada binatang yang laba-laba itu enggak ada binatangnya. Tapi garisnya itulah garis yang ada benang tengah, benang atas dan benang bawah. Benang atas tengahnya itu central wire, benang atas central wire dan benang bawahnya yang adalah low wire. Nah, benangnya itu kadang-kadang kabur ya, ini lagi karena manusia itu mempunyai sudut paralel yang berbeda-beda, maka pabrik membuat ini dibikin apa? Bikin skrup yang bisa diputar searah dengan jarum jam maupun diputar 8 jarum jam, sambil mata Anda melihat, sambil memperhatikan sarang laba-labanya itu menjadi jelas. Setelah sarang laba-labanya itu benang tengah atas, benang bawah sudah jelas, juga sasaran target yang pada nampak itu jelas, baca. Misalkan benangnya berapa? 1750, benang atas 1850, benang bawah 1650. Sudah, catat. Sudah. Lingkaran vertikal. Ya. Nah, untuk membaca lingkaran vertikal ini di sini dilihat, ini kalau
alatnya itu masih konvensional, alat lama ya, itu di sini ada semacam teropong putih yang kita lihat itu ada kelihatan bacaan legal local dan terbuka. Dan di sini ada bacaan juga ada huruf namanya huruf nonius. Nonius itu jelas sampai ke titiknya. Dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi karena kemajuan teknologi maju, alat jadi konvensional yang dilengkapi dengan kompas itu namanya teknologi itu tentang digital, supaya orang tidak terlalu karena manusia itu pasti banyak mengalami error ya, human error ya, bukan manusia. Human error apa? Dalam membaca lingkaran vertikal maupun lateral itu kalau menuliskan dalam formula itu banyak yang salah. Kalau dari 100 tulisnya banyak juga banyak salah. Dari 1000 apalagi lebih bisa ada 11 itu. Tapi setidaknya ini ada sekarang alat digital yang di teknik kita itu sudah diciptakan pembacaan lingkaran dorsal itu ada di screen. Nah, ini ada. Nah, ini dibaca, kita bisa kemana-mana. Ini nanti kita bisa baca vertikalnya dibaca berapa. Ini kecepatan buku pas, ini dibuka dulu, dipaskan sambil mata melihat ke sini, naik turun ke rambut Pak. Sudah, untuk menempatkan 170 susah sekali. Jadi 175, 5354, 55 ini bergerak lah. Ini dikencengin dulu, didekatkan ke situ. Pendekatan 150 itu bisa 175, 355. Ini dikencengin, seret. Setelah kenceng, ini kenceng, ini kan nggak bisa berani dengan penggerak halus. Diputar pelan-pelan, dicepatkan ke arah pembacaan itu, karena pembacaan kita ini itu misalkan 5 itu. Sesuai dengan para Anda, pelan-pelan itu sudah baca menjadi jelas, teks jelas. Berdasarkannya terbaca 1750, sedang atasnya 1850, sedang bawahnya 1650. Di mana rumusnya 2 benang tengah sama dengan benang atas ditambah benang bawah. Oke, catat, ya, dan seterusnya. Nah, di dalam ilmu pemetaan ini kita ini bisa mau mencari koordinat-koordinat di atas permukaan bumi. Yaitu dari koordinat kita setelah Anda mampu membuat satu vertikal dengan cepat, bisnya cepat, membuat skop yang ada di alat kapal semua populer, objektif, kemudian mengukur 3 alat dan sebagainya dari segi 2 ya. Setiap alat itu ada ada segi 2-nya. Segi 2-nya itu di sini ini plus ya. Baik alat yang konvensional ataupun alat yang digital yang ada protekan di teknik itu, atau alat yang modern ya, menggunakan total stretching atau menggunakan DPM atau atau yang dikenali dengan sinar laser ya, akan ada yang paling baru lagi adalah Matek ya. Jadi teknologi ini dilengkapi dengan GPS. Jadi juga ada sinar lasernya, sudah ada GPS-nya berseorder lagi. Yang paling modern lagi. Semuanya alat itu baik yang konvensional, yang digital, yang total sensing, yang pakai GPS, yang termodern, yang sofistikasi, modern sekarang semuanya ada ininya. Ada plus ini. Ini maksudnya kotak ini adalah untuk mengukur 3 alat. Ini kalau kita bukan ke sana, ke alat tembus ke sana set, namanya sumbu 2. Ya, sumbu 2. Kalau ini ke 1 ini dari sini terus ke atas sampai ke langit sana, sampai ke 3 triliun utara sana ya. Saya mulai kalau biot ini sumbu 1. Jadi sumbu 1 itu garis vertikal ke atas sampai menembus lapis langit 7 ya, sampai ke utara sana. Terus itu di mana titiknya garisnya itu tegak lurus pada bidang permukaan bumi itu sumbu 1 vertikal. Kalau yang tegak lurus ini artinya sumbu 2 ya, sumbu 2. Nah, ini ada tandanya positif. Tanda positif itu apa? Untuk mengukur. Ini diukur dengan lingkaran tinggi patok itu 3 alat. 3 alat misalkan 143 cm. Kalau orangnya pendek ya 120 cm. Dan itu perhitungan bidang tinggi itu harus bagi 100. Dan itu jelas semuanya meter bidang tinggi. Ini akan kita jelaskan ke arah rumus-rumusnya nanti ya. Jadi kalau kita mau perpetaan itu membuat peta di sendiri dibantu dengan peralatan seperti itu jadi meteran pasti itu. Dan yang ada kita buat kita berikan
Di alat kedelainya ini kita baik-baik ya, kita perhatikan semuanya. Ada pembagian ini dengan pembagian jadi satu, karena ada kalau kita sudah buka sini, ya RL ada off dan ada setting yang dan vertikal menurunkan vertikal dengan ini gerakan. Ini ada info tabung, info kotak, info tabung, dan ini visir editing. Nah, di atas teropong ini ada banyak visir. Visir itu untuk kalau kita mau menembak orang itu kita pakai visir dulu. Kita kan benar-benar ini kencengin set, gerak, baru ini kencengin bukan bola halus, gerak-gerak atas itu. Itu visir editing itu menunjukkan kalau teropong dalam keadaan biasa. Kalau dalam keadaan luar biasa gimana Pak? Dalam keadaan luar biasa, ini algoritma ini kita kendorkan sekian bentar. Ini muter-muter, kalau kita ini balik kita set, sehingga vision editingnya di bawah. Tapi ini okuler di sini, objek di sini mengarah ke lambung. Jadi kalau vision editing di atas itu adalah dalam keadaan biasa. Kalau vision editing di bawah itu kondisi teropongnya dengan vision itu dibantu berarti kondisi luar biasa. Biasanya tembakan itu 2 kali, tembakan biasa, tembak luar biasa, harga jaraknya juga terasakan. Saya teliti. Kalau kita belajar poligon ya. Ilmu yang lebih dari ilmu pertama ada ilmu geodesi, ada ilmu yang mulai dari cara memetakan bumi sebagian dari keseluruhan bumi sehingga termasuk dianggap menghubung. Geo adalah bahasa Yunani artinya bumi dan desi artinya mengukur ya, desi bukan mbak desi bukan geodesial bukan, tapi desi ini mengukur ya. Jadi geodesi ada ilmu yang pelajari bagaimana mengukur serta menghitung volume bumi secara keseluruhan. Setelah kita belajar tentang info, satu vertikal, kalau sudah perhatikan ini kita mereview ya. Mereview itu artinya memberitahu kepada kalian supaya dalam praktikum atau dalam kerja nanti kalau ada kerja dari pertambangan kan pertambangan yang kerja di luar negeri seperti biasanya orang itu mau mengajukan profesor UNSM ya. Tapi sampai ada tahu bagaimana mengaudit atau menganalisis mereka. Paling untuk nanti kalau ada biasanya lulusan S1 zaman itu masuk ke profesor ya, tidak bisa langsung data langsung jadi manajer atau jadi tambah ya malah bisa juga. Jadi urutan pertama itu buku kotak dulu yang dibuatnya dari Badung, ilmu juga bagi materi. Dan saya pokok lihat saya paham dan sebagainya. Sekarang kita akan menuju ke arah ini kalau geraknya semangat untuk menuju sama terletak dulu bukan belakang. Ini Anda bisa baca ini, geser-geser karena pola sebelum mata melihat pada seperti sehingga kita bisa betul padahal dengan demikian pekerjaan batu seperti kan sudah selesai, alat yang digunakan untuk menembak sekarang atau rambat staff atau lantai langkah-langkah pemakaian alat sekarang pertama kita tempatkan statis di atas patok yang sudah kita capai di sana dan pundaknya diberi paku biasanya paku payung paku yang lain juga bisa. Pertama satu kaki statis dulu diletakkan di depan patok sekitar 40 cm yang sudah dikerjakan struk lem penguncinya ya. Kemudian dibuka kaki statis, kedua kaki statis yang dibuka, dipegang oleh kedua tangan dan struk penguncinya dikendorkan dulu sambil puncak statis kira-kira relatif mendatar dan berada di atas patok secara sentering. Kemudian kedua kaki statis dilepas hingga dua titik sudah menancap pada tanah, tapi statis belum stabil. Kemudian kaki statis diinjak, yaitu pada bagian injakan statis, jangan salah menginjaknya. Jangan sampai pada struk pengunci bisa dipatah. Kemarin orang cancang aja di pertanian, ada mahasiswa yang menginjaknya di kaki. Struknya itu, jadi ini loh, ini struknya ini kalau statisnya malah yang diinjak itu begini, tempat kami itu di sini ini alat injak, jangan begini yang diinjak. Ini mahasiswa pertanian itu saat saya mimpin praktikum di sana, mereka menginjaknya ini diinjak, tugel, tuh gimana nih? Waktu gimana Pak kita bayar dah, akhirnya saya ke tukang las, kan bikinnya lagi belum, ini bilaskan jadi kita bayar berapa dulu ini, kita lagi bisa, akhirnya kita berikan ke jadi
kanan ya, karena jalan kecil kita Pak Mardiono. Oke ya, ini sekarang kita sudah paham itu. Saya kira Anda sudah tahu, dari jasanya tahu sudah. Dari jasanya tahu, sekarang kita akan karena Allah Ta'ala sudah termasuk kita tuju. Arthur. Jadi namanya itu juga ada teorinya. Jadi pakai satu kaki dulu dikatakan, kedua kaki tersedor. Kalau dikatakan itu, ini tergantung beda-beda. Kalau kalian tingginya 70 cm ya kakinya juga panjangnya. Ini pada miliknya itu tergantung pada kalian itu tinggi atau pendek. Kalau kalian tinggi ya ininya ke sana seret, ini panjang. Kalau kalian pendek ya ininya masuk, ingin ya tingginya nanti pada saat di atas sana itu untuk lihat teropongnya ini, lihat apa, lihat ya penting. Ya. Jadi setelah itu prosesnya jadi sekarang kita ini kira-kira datar cara mata kita nginceng di sini itu kira-kira ini tuh masuk ke sini, ini patok sudah patok di patok sudah masuk ke dalam tanah, kira-kira patok itu waktu itu masuk 20 atau 30. Jadi yang bisa ada pada patok sudah paku payung ininya kira-kira di sini, ininya 3 kakinya sudah mantap ya. Relatif paku pada patok terlihat dari atas kaki dan tempat berdetik relatif datar tempat berdatar ini relatif datar dan ini menceng sekali nanti dan jelitnya miring dong, jadi ini harus datar, ini harus diperhatikan ya, yang direalisasi di lapangan. Oke, survei adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan nilai koordinat di atas sebuah kondisi. Tentunya ini diawali dari satu titik ya, ini yang sudah ada koordinatnya dan R situasi setelah kode lokal untuk praktis. Kode lokal misalnya kita beri angka bebas untuk menggunakan data-data dan yang penting datanya tidak negatif, misalkan gitu. Tapi kita dalam menentukan harga lokal ini juga ada teorinya. Kita yang akan kita petakan itu mana ya? Perhatikan misalkan di daerah Umbul, nah ini cuma paling elevasinya selisih paling 10 meter. Inilah habis 200, 100 elevasi 50. Kalau di gunung-gunung kita lihat tambang waktu pada di Kota Bawang dulu saya lihat tambang itu perbedaannya bisa tinggi gunung itu bisa 20 meter, maka kita kasih elevasinya 100. Kalau di gunung itu kasih 50. Prosesnya seperti negatif berapa yang kita lakukan? Kalau kita itu mendapatkan spesies lain, misalkan B, XBB, maka perlu digunakan rumus matematik menggunakan para serta keluarnya. Rumus pengukuran XB dengan XA plus DAB plus alfa B. XA itu koordinat awal, DAB itu jarak antara patok dan bak. Jarak ini bisa diukur, bisa benang atas, kurang benang bawah, itu kalikan sebagai vertikal. Ininya kalau itu bisa pakai sinus alfa itu mau azimut. Nah, kalau kita berbicara masalah azimut itu apa yang dinamakan azimut itu apa? Azimut itu adalah azimut ya. Jadi antara titik A itu azimutnya mana? Ini arah utara, lalu ini azimut dari titik A ke titik B ini azimut. Cara mencari azimut di lapangan gimana?
kalau kita ukur azimut itu masih merupakan azimut magnet ya. Kita pakai kompas. Kompas kita taruh di atas alat, kemudian horizontal kita setkan 0, kemudian diklaim, horizontal dikencangkan dibuka, sehingga alat itu secara kemana-mana itu tetap bacaannya 0 derajat 0 degree. Kemudian kompas diletakkan di atas teropong, diputar-putar, sehingga jarumnya itu, jarum kompas itu menuju angka 0, di angka 0, teropong sejajar kompas, sehingga kompas itu sudah mengarah ke utara magnet. Kemudian kompas baru diambil. Nah, kemudian teropong diarahkan ke titik itu azimut kompas. Untuk jarak ekuator, koreksi kompas magnet di ekuator itu hanya 0 derajat 0,02 menit, atau kalau kalikan 60 berapa ya? 1,2 detik. Jadi kecil sekali magnet itu. Tapi walaupun kecil, kita bolehnya ukur azimut dengan magnet jarum magnet itu hanya 1 kali saja. Lainnya nanti juga sudah backset. Jadi ini alfa itu ketemu, kalau sudah ketemu nanti ya kita koreksi lah. Untuk kita kurangi. Untuk B ke C nanti tidak boleh lagi pakai magnet. Alat berdiri harus pakai sudah backset. Yaitu teropong di CB, ditembak ke arah A, dibacakan 0, kemudian diarahkan ke C. Tapi azimutnya bisa. Azimutnya B ke C, sebenarnya azimut sebelumnya, ditambah bacaan backset, min 180 derajat. Kemudian azimut. Azimut adalah sudut yang dibentuk antara garis utara dengan garis penghubungan antara dua titik. Garis utara adalah garis utara yang menuju ke utara, dalam pesta adalah menuju ke atas. Arah azimut adalah searah dengan arah putaran jarum jam, clockwise, sehingga ada 4 kuadran dalam sistem. Dari sistem permetaan itu, kuadran itu ada 4. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ini suku Cartesian. Kenapa dinamakan Cartesian? Karena ada orang Yunani namanya siapa itu? Cartesian yang membuat mengukur bangunan di sana, membuat garis jarum itu yang kalah ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Ini kuadran 1, karena kuadran 2, kuadran 4. Kuadran 1 positif, Y positif. Kuadran 2 positif, Y negatif. Kuadran 3 X negatif, Y negatif. Kuadran 4 X negatif, Y positif. Ini angka 0 derajat, ini 90, ini 180, 270, 360 atau 0 derajat. Itu bikin kuadran. Sekarang kita harus rebutan terus azimut. Jika mencari azimut, alfa sama atas tangan, XB kalau dua koordinatnya diketahui ya, saya cerita jadi alfa AB sebenarnya atas tangan XB dan XA dibagi YB menjadi A. Ini atas tangan dengan alfanya. Maka untuk motif itu di kawasan mana pun lihat semuanya. Apabila XB dan XA dibagi YB adalah positif per positif, maka azimut ada di kuadran 1. Jadinya adalah 0 apabila X B min X A dibagi Y B min Y A adalah plus dan negatif, maka azimut dari 2. Hasilnya harus ditambah 180 derajat. Supaya sudutnya besarnya antara 90 sama 2. Harus tambah 2. Kalau X B min X A dibagi Y min Y A adalah negatif dari negatif, maka azimutnya dari 2 derajat. Ini juga harus ditambah 180 derajat. Supaya sudutnya berada antara 180 sama 2. Kalau azimutnya X B min X A dibagi Y min Y A adalah negatif per positif, maka kuadran 4 harus ditambah 360. Ini sudah rumus. Nah, ini perlu diperhatikan, ini harus diperhatikan betul nih anak-anak ini, karena kalau tidak ini bisa salah. Nah, untuk ini kalau untuk alat yang sudah modern, alat total station, alat forensik, alat itu, ini sudah ada program di alatnya, kita nggak bicara semuanya, coba azimut nggak ketemu gitu. Karena mereka sudah di setting. Tapi kalau alat manual seperti yang kita alat digital, alat table, dan alat yang lain, ini memunculkan azimut penting sekali. Ini sangat fatal sekali karena kalau kita salah sekali azimutnya salah, kita grafiknya akan salah semua. Jadi ini azimut penting sekali. Ini kuadran-kuadrannya harus diperhatikan ya. Demikian ketentuan di dalam menghitung azimut, sehingga diharapkan hitungan azimut akan teliti dan peta yang akan dihasilkan nantinya tidak mengalami kekeliruan ya, tidak mengalami kekeliruan. Ini sudah kami ya, sudah berapa? Sudah hampir 1 jam ya.
Iya, Pak. Suara saya masih bisa didengar ya? Masih, Pak. Masih Ya, bisa oke. terdengar, Saya Pak. teruskan. Sekarang gini aja. Kemarin saya memberi bahan itu mengenai UTM ya. UTM itu apa? Kemudian bulan itu apa? Ada apa? Limpahan kotor, ada limpahan kotor. Dan sekarang kita langsung aja ke ini ke mana? Tapi kita garis kontur belum ya? Garis kontur belum. Sekarang gini aja kita memperbaiki garis kontur. Bagaimana cara memperbaiki garis kontur? Anda sudah kira Anda sudah tahu semua yang menjadi koordinat itu. Yang penting set magnet itu pertama kalau GPS boleh pakai GPS, lalu dua GPS di tempat akun pakainya altitude pertama kali boleh dengan GPS. Altitude itu dan dengan set kompas di dalam malam dengan 2 titik geodetik, yang tiga dengan pengamatan matahari dan keempat dengan pengamatan bintang. Kalau pengamatan bintang itu kita malam hari, jadi kita pakai malam hari dan itu jadi tidak salah. Sekarang ini pengamatan astronomis ini sudah dikalahkan dengan GPS alat sekarang ya. Lebih kuat, tapi kita punya kesulitan ya, kita berikan garis kontur adalah garis yang bukan titik yang mempunyai elevasi yang sama. Untuk mengembangkan garis kontur ini, kita menentukan dulu skala besarnya. Sekarang kita akan tahu gadget dengan jenis perincian yang diproyeksikan berdasarkan skala itu apa? Berdasarkan aturan kita sebenarnya dengan satuan lembaga yang sama. Kemudian kita dulu belajar untuk MSL. MSL apa? MSL itu permohonan jalan rata-rata. Itu terus dari pasang turun, pasang naik, kemudian dia berapa itulah namanya MSL. Jadi kalau Jawa di Jawa, alat Jawa di Selatan, Lautnya Selatan itu mempunyai MSL matematik. Kalau MSL yang Jawa, Sumatera, Sulawesi, Filipina, Jepang, Singapura, Malaysia, Asia, Eropa juga. MSL seluruh dunia itu kalau disatukan namanya geoid. Ya, jadi geoid adalah rekapitulasi daripada MSL atau intelektual seluruh dunia. Nah, elevasi itu apa? Elevasi itu adalah ketinggian PLS adalah vertikal dari referensi, bidang referensi, pada bidang referensi, titik di atas permukaan bumi. Itu namanya elevasi. Nah, permukaan bumi yang elevasinya sama itu kalau kita hubungkan, kemudian kita pindahkan ke peta, itu namanya kontur atau garis kontur. Baik, ini kita sekarang mau gambar garis kontur. Garis kontur adalah garis yang mempunyai elevasi yang sama. Untuk menggambar garis kontur ini kita menentukan dulu peta skalanya berapa. Misalkan peta adalah medan skala, jadi ya. Ada skala garis, skala grafis. Kita tentukan skalanya misalnya 1 dibanding 1000. Maka titik bulat hasil sampel dengan titik jadi itu akan kita profil. Jadi koordinatnya itu nanti ada plotkan di kertas milimeter. Yang diplotkan itu elevasinya saja. Koordinatnya harga X-nya maupun D-nya tidak nih. Tapi yang diplotkan elevasi saja. Misalkan 50.417. Nah di poin ini, di titik ini, titik yang hubungan antara bilangan yang utama dengan bilangan bertahan 50.741. Titiknya ini 50 poin titik ini titik yang hubungan bilangan yang utama. Bilangan utamanya 50, bilangan belakangnya 41. Ini letaknya posisi lokasinya yang agak ideal dari kita yang diplotkan di kita. Jadi diplotkan dengan milimeter dulu. Kemudian gambar kontur dikasih milimeter, setelah milimeter selesai nanti dipakai dengan kalkirnya di gambar lagi konturnya yang sudah tadi. Untuk utamanya posisinya tebal, pakai rapi jumlah kembali 4,4. Yang kontur kecil itu pakai 01 atau 02. Kalau 01 rapi itu sering macet. Ingat dulu kalau saya pakai 02 atau 03. Yang dikasih angka itu adalah yang kontur itu ada dua, major kontur sama minor kontur. Yang major kontur itu yang tebal itu dikasih angka sekali 50. Kemudian lagi 45, 40, yang lainnya itu nggak dikasih angka. Tapi yang dikasih angka adalah adalah kontur yang besar, yang penggarisannya itu penulisannya dengan rapi itu rapi yang 0,5 atau 0,4. Penempatan titik adalah tulis elevasinya dan nilai koma di belakang angka serta sebuah titik dan merupakan itu. Contoh gambar dengan bagaimana ini. Contohnya ini kesempatan ini elevasi titik ini elevasi 3541 ini bilangan bulat, bilangan genap yang
ini bilangan besar. Ya. Yang misalkan adalah bilangan bulat dan bilangan pecahan ini, titik ini, ya ini lokasinya berarti titik 35% di sini, juga di sini, di sini. Nah, ini semua ada program di kelas milimeter. Intinya misalkan ini besarnya ini 00, misalkan jaraknya skala 1000, berarti 2 cm dapat 200 meter sini. Nah, ininya 200 meter, 200 aplikasi di juta berapa 2 cm ini 2 cm. Nah, titiknya, nah yang ditulis itu 25.012 yang harga X-nya maupun harganya itu nggak usah ditulis, ya. Tapi kalau di peta nanti kalau anda sudah belajar berbayar bisa karena Pak X itu di option di view for object itu tapi kelihatan good, angkanya besar sekali. Tapi kalau kita nanti yang kita plotkan di kertas milimeter banyak elevasinya. Ini cukup kali ini. Nah, ini tertuang pada kertas milimeter. Kemudian itu ada satu metode dengan di tengah, dengan promosi linear, dengan setiap garis, dengan sumber. Kalau sebenarnya saya ngajarin ini nggak cepat ya, karena kita satu semester saja itu permintaan. Kalau di Godes itu permintaan ada 4 semester. Permintaan pertama pengenalan alat dan pengukuran poligon dan sebagainya. Kedua water passing, pengukuran. Yang ketiga topografi, pengenalan garis kontur. Serta keempat ukur tanah tambang. Serta yang kelima sekarang ada aplikasi software. Mungkin ada yang mungkin software itu diajarin di aplikasi komputer ini. Jadi kita sudah betul-betul dipelajari sangat betul sekali. Metode ini, metode di tengah metode ini yang umum sekarang digunakan metode linear. Kalau di tengah ini ya, ini dengan segitiga garis ini nilainya kedudukannya sama, tapi dengan asumsi yang paling teliti. Sehingga software-software sekarang, baik yang biasakan di geometri, super, survey, LD, development, apakah kumpul, InCAD, program dari InCAD Pro yang terbaru sekarang, yang kami memberikan menginstalkan ke Unmul, kalau nanti ketika itu pun kita lebih cepat ya kan. Kita akan menginstalkan ya Chrome, yaitu program software InScan yang paling baru. Semua program software ini menggunakan ini interpolasi linear. Ini nggak dipakai ini. Tapi di Amerika sekarang orang dengan computerizing itu sudah bosan, mereka ingin kembali ke back to basic, kembali ke manual. Tiga garis, kita dengan tangan juga apa habis kalau computerizing itu udah maju sekali. Mereka akan kembali ke awal, ke mula. Baik. Setelah ini diplotkan ya, diplotkan semua. Lalu kita mau mencari elevasi yang sama. Di sini itu elevasi yang sama yang mana? Kita kalau saya ajarkan bagaimana dengan sisi tengah nanti terlalu lama dengan interpolation dan jadilah perbandingan super. Kita ajarin yang pakai interpolasi linear. Ini kita akan cari dengan mana? Antara 35 sama 40. Cuma itu pasti ada elevasi 36, 37, 38, 39, 40. Bagaimana caranya? Cara kita katakanlah mencari yang angka 36. Jaraknya dari titik 35 ke 36 itu berapa? Jaraknya kita cari. Caranya pakai rumus interpolation yaitu jarak yang elevasi yang kita inginkan, katakanlah 36, ini elevasi terkecil dan dibagi elevasi terbesar, dibagi elevasi terkecil, kalikan jarak di peta. Jaraknya ini diukur dengan penggaris. Penggarisnya itu ada 0, ada 1 cm, ada 2 cm, 3 cm. Nolnya kita impetkan di sini. Nah, di sini berapa? Di penggaris dapatkan misalkan 1, 2, 3, 3,7 cm. Misalkan ya. Tadi rumus interpolasi kita ukur. 36 di sini, 37 kita cari lagi. 37 sama dengan 37 dan 35 km dibagi 40 kurangin 35 kalikan jarak tadi 3,7 cm tadi. Demikian. Nah, kalau setelah 36 dan 37 ketemu 38, 39, 40 tidak usah kita hitung lagi. Ngapain kita malah hitung? Kita menggunakan jangka tusuk. Jangka tusuk itu waktu gambarnya tidak ada yang jangka tusuk itu bukan dua jarum di ujungnya
Yang satu ujung ditempatkan pada angka 36, yang ujung lainnya dia ditempatkan pada angka 37 jarum tutup. Kemudian problemnya digeledek hingga jarak antara 36 itu sudah berubah. Kemudian bergerak, diambil ke 38, ceret, dengan jarak 7 itu, 39, ceret, 3 bawah. Pokoknya sama dengan bentuk di antara dua bini pakai jarum tutup. Kemudian ini yang 36 itu dibuat 36, 36, 37, ini 36, 36, 36, 36. Nah, dan itu dibuat dari itu, 38, 39, dan seterusnya. Sehingga kontur akan terjadi dengan baik. Nah, setelah kontur jadi ini full dengan kontur, baru kalkin diataskan tempat. Sebenarnya kalau misalnya di meja harus difilm ya, di 100 kalau enggak digerakkan dengan kertas kalkin, kemudian konturnya digambar. Itu baru kalau praktikum itu begitu. Ini ada historinya, terusnya bagaimana ada. Kemudian praktikan di depan. Nah, ini sudah ya, ini tadi ini kita dengar. Sekarang angka untuk garis kontur adalah pertama diambil angka bulat ya, harus angka bulat, tidak boleh besar. Misal 40, 50, 40. Kemudian menentukan pola konturnya untuk menentukan garis kontur mengacu pada aturan N per 2000 meter ya. Di mana N adalah angka skala. Tetapi aturan ini tidak harus mengingat keadaan permukaan bumi dan peruntukan petanya biasanya. Kalau tambang itu kan daerah di gunung, di lembah, ada yang rawa dan sebagainya. Sehingga misalkan membuat peta skala 1 banding 2000, intervalnya semeter. Tapi kita buat skala 2000. Skala 1 banding 1000, intervalnya kalau mengacu pada N per 2000 adalah setengah meter. Tapi kita bikin 1 meter saja karena tempatnya berkurang dan sebagainya. Lalu sangat contohnya sangat meter tambah, sangat terapal sekali susah. Maka intervalnya sehingga peraturan N per 2000 ini tidak mutlak, tetapi tetap sebagai standarisasi untuk pemetakan. Tapi adalah tidak harus mengingat keadaan ini. Misalkan skala peta skala dari 10.000 mengenai konturnya 5 meter, berarti pada peta yang akan dibuat dicari kontur 30, 35, 40, dan seterusnya. Untuk itu cara menentukan titik yang elevasinya 30, kita menggunakan cara interpolasi dulu, cara kedua. Rumus yang digunakan adalah jarak dari elevasi terendah ke titik yang diinginkan, yang di 50 tadi ya, misalkan di kecil. Elevasi yang diinginkan, misalkan berapa? 30. Min elevasi terendah biasa dengan misalkan 25,2%. Bagi elevasi tinggi berapa dengan 30,5. Min elevasi terendah, dengan ini. Kalikan jarak pada peta, jarak titik yang elevasi ingin yang terendah, elevasi terendah dengan elevasi tertinggi dari jaraknya berapa? Jarak pada peta itu jarak antara titik terendah dan titik tertingginya. Jadi kalau tadi titik rendahnya berapa, elevasi berapa itu jaraknya itu diukur dengan meteran. Jadi pada gambar dapat diambil contohnya sebagai berikut. Contohnya ini. Contoh dalam gambar antara elevasi 25.0112 meter. Kita mau mengukur elevasi mana letaknya antara titik yang kita yang elevasinya ini dan yang begitu berapa? Jarak antara titik 25.0112 pada peta dibutuhkan garis, misalnya ada 7,1 cm. Maka berdasar rumus interpolasi tadi, dia sama dengan 30 min 25 dibagi 31 dikalikan jarak. Ini kan jarak dalam meter. Meter dibagi meter kan hilang meternya. Kalikan jarak sentimeter ya sentimeter. 2,2 atau 2,5 cm. Inilah jarak dari titik dari 25 ke titik yang ada 30 meter. Dan seterusnya antara ya. Kemudian titik yang lintasnya sama dihubungan dengan bentur. Nah, tadi dengan titik tadi penting sekali baik dengan metode titik tengah, metode interpolasi, metode dengan garis, dan dengan tusuk. Dari saya dulu pernah melihat menyaksikan orang dari mungkin kita menyimpan fotografi di butik-butik besar, kita minta tolong kepada Jawa Tengah dan Balikpapan mengukur, bapaknya sudah mirip sekali pakai apa tusuk, dari tusuk jam berapa titik, jam akan sehingga dalam seminggu itu kita langsung sekarang kita sudah tergambar. Kalau 3 minggu sudah selesai gambarnya. Untungnya masih sudah.
apalagi seperti Pak Agus dari KPC sebagai CPM pengalaman sudah 25 tahun, sehingga dia memberikan alat itu hubungannya dalam setiap bisa kualitas dan cepat ya. Pengoplosan ya, ya elevasi kita ya, dan gambar dua ini dari berwarna adalah contoh dari gambar garis kontur ini. Jadi ini elevasi 45, ini elevasi 40, dari kan model kilometer kan skalanya sekarang 10. Kemudian 10, 25. Ini kami dapat begitu. Kemudian di dalam praktikum sudah praktek untuk menggambar garis kontur belum deh? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah atau belum? Kita itu lagi gambaran cepat ya. Ini baik kalau itu kemudian kita kemarin kita memberikan data UTM ya. UTM itu apa sebetulnya? Kita ada jadi transversal Mercator itu belum. Tapi untuk ini apa? Untuk UTM di Indonesia itu ini. Antara yang lintang selatan ada 6 derajat, lintang selatan ada 11 derajat, lintang utaranya ada 0 sampai 6 derajat. Tapi kalau koordinatnya, yang lintang utara itu 0 sampai ini 660 km lah kira-kira ya, karena 1 derajatnya 100. Kalau lintang selatannya itu pusatnya itu 500.000 per 10 juta. Tapi kalau lintang utara 500.000, 0 meter. Jadi ini daerah Kaltim ya. Kaltim itu kalau dalam bidang total 50 meter, 50 short dan 50 short. 50 meter 50 utara, 50 satu 50 selatan. Ini UTM ini 111, 110, dan ini central meridian. Tekanan antara jurusan satu. Nah, ini di tengahnya ini, kalau untuk lintang utara adalah X-nya 500.000, D-nya 0 meter. Kalau untuk lintang selatan, X-nya 500.000, Y-nya 10 juta. Jadi kan kalau kita main kecil, 9 juta, 8 juta, dan sebagainya. Kalau ke atas, dia makin besar. Kilometer, 100 meter, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau menghitung ini biasanya kita itu pakai software ya. Kita kalau menghitung lintang bagaimana lintang geografis selesai, kita pindahkan ke UTM. Contohnya ini banyak kita lihat. Contohnya. Satu masih 30. Nah, ini juga penampilan di layar kelihatan nggak ya? Belum lihat ya? Di layar nggak kelihatan deh? Kelihatan, Pak. Ya?
Kelihatan, Pak. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan petanya, Pak. Anunya, ini apa? Ya. Kelihatan nggak? Ya. Gambar bagus horizontalnya kelihatan. Kelihatan peta Indonesia aja, Pak. Oh, tak sering dulu. Sering. Nah, sekarang kelihatan. Nah, ya. Nah, sekarang kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Lihat ya, ini. Kalau bagus horizontal, kalau diketahui koordinatnya, misalkan ini kita saja 2 derajat di bawah ini jika program ini ketik thread, dia akan keluar dari sistemnya. Sistemnya hitnya ini dan putarannya begini. Sehingga ini hasil berikutnya. Sebenarnya kalau kalian bisa memberikan ke saya punya programnya nih. Ini program tak berikan. Nanti kalau kalian kerja di pertambangan, misalkan ada tugas dari manajemen ini, kemudian tolong terus gunakan itu. Kalau pakai programnya gampang, karena dia kesini nilainya berapa, langsung ini ngetik thread. Dengan mengetik ini tuh, Anda tidak usah menghitung secara geodetik. Itu apa bentukan? Ada deskripsi vertikal, ada koreksi kombinasi, ada koreksi kombinasi, koreksi simulasi, nggak usah. Program itu sudah diulang di kita sehingga faktor perubahan sudah langsung muncul dari lintang dan videonya diketahui skor X-nya berapa, Y-nya berapa, di zona berapa misalkan. Karena kalau faktor di kalkul itu sangat kecil sekali ya, misalnya juga penyimpangannya kecilnya ini akan muncul sekali. Jika kita di dalam kalau begitu, tapi salah satu background teman saya adalah programnya ini, cara buka ini setelah di atas sesuai program dan dia diharapkan lebih besar sesuai dengan sebuah titik para pengguna kita diharapkan semua ini. Jadi kalau menghitung koordinasi dengan koordinasi ini kita akan 277 baik. Sekarang akan kita PowerPoint lagi ya. Dua lima sembilan 11. Ini kelihatan jadi ya. Sekarang PGTM Indonesia ini kelihatan ya. Ya, Pak. Kelihatan, Pak, Indonesia. Nah, ini yang belum. Tapi kalau Mbak itu pakai ini dasarnya karena ini sudah ditangkap di 235 kanal ya. 17. Kalau menurut tim koordinasi internasional kita ini 50 ada 50 S itu masuk dalam 50 M dan itunya ini. Jadi nanti kalau ada bukan baik, ini sekarang ini ada tugas ya, satu ini tugas supaya ilmu yang saya berikan itu paling tidak ada kuasai lah ya, yang ringan aja. Dijeniskan apa itu beta itu apa, ya, beta itu apa, kemudian diberikan skala, ada berapakah skala dari kartografis dan apa yang dimaksud dengan level itu. Jadi istilahnya adalah permukaan air rata yang diambil antara harga pasang skim dan pasang naik ke antara mereka dan di angka 0 meter harus ada kata kuncinya harus ada 0 meter. Dunia itu 0 meter, 0,0 kunci kata. Kalau nanti jawaban dari ada nilainya itu ini kan senangnya. Dibedakan apa? Bujur barat, bujur timur, bujur utara, bujur selatan. Di sana ada bujur barat adalah besaran bujur atau bujur yang terukur dari bias nol yang boleh kita untuk ke arah barat, terukur dari 0 derajat sampai 180 derajat. Ya, bujur itu adalah merupakan belahan bumi barat. Itu sudah ada di Turki, bukan saja saya berikan. Mau jawab. Dan juga ada bujur timur apa, lintang utara apa, lintang selatan apa. Apa yang dimaksud dengan garis kontur itu? Garis kontur itu garis yang yang ada berbagai metode terbatas kontur.
4 ya dengan terus semua seperti linear kan sudah ada di tinggal ada bagi data saja. Tapi paling tidak hanya pindah dengan tulisan tangan itu ada memperoleh ilmu yang Anda serap. Kemudian setelah Anda misalkan proses studi itu ada 4. Satu, reading membaca. Maksud saya itu mengajar ini ya. Yang kedua, reading. Yang ketiga, tadi mempelajari. Yang ketiga setelah dibaca dan dipelajari, pelajari. Tapi kan Anda akan hafal yang memori. Kalau Anda bisa membaca reading, bisa studying, dan bisa memorying, maka Anda menjadi ahli. Maka Anda adalah menjadi profesional. Sudah ahli dan bisa menguasai. 185 Kemudian semuanya ada, apa yang dimaksud itu jurnal tempo di chapter ada, satu jurnal jendela, satu jurnal dari yang arahnya telah berbeda, 254 arah penelitian instansi itu, telah berbeda yang arah dunia itu 6 derajat, ada di tengahnya dari semuanya kan bisa berbeda itu, kenapa tentang Greenwich dianggap menurut dunia atau the world? Ini apa? Itu kalau dalam dunia karena dia nilai jujurnya itu sama dengan 0. Jadi barang ketika dia menjadikan unit zero time, jadi waktu universal time itu dan bicara itu kalau di PK seperti 8 dan di Indonesia kita 16 itu ya. Dan nanti ini harus dijawab nih, kalian harus dijawab, boleh semuanya kirimkan ke email saya. Dan kita dasar nilai ya, ada tugas pertama seperti ini. Jadi nanti akan saya kirimkan WA supaya nanti bisa dijadikan. Baik, ini saya kadang sudah ada 1 jam belum ya dia? Sudah ada 1 jam ya? Sudah ada Pak, 1 jam. Sudah ada, 1 jam sudah ada. Iya Pak. Ya, kira-kira ini ya, ini nanti Pak. Bahkan saya kirimkan ke WA, nanti tolong dijawab ya. Baik, untuk sementara seperti dulu, maksud saya, perbulan saya, kita berbuat saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan nggak? Barangkali nanti bisa jawab. Yang penting banyak kan sudah saya berikan semua tadi lagi GTF, terus peta, semua animasi dan sebagainya. Nanti ada contoh-contoh soal dari saya, contoh penghitungannya, tentang menggambarkan struktur, contoh membedakan penghitung dari model speed dan sebagainya. Kalau tidak ada pertanyaan akan saya kirimkan. Masuk Pak, maaf Pak. Saya Pak mau bertanya. Ini masalah centering alat Pak pada teodolit. Menurut Bapak itu pada saat centering alat itu kan ada skrup A, B, C dan menggunakan statif. Cara Bapak sendiri, menurut Bapak yang paling lebih cepat itu menggunakan skrup atau statif, Pak? Terima kasih. Ya baik. Kalau saya terbiasa. Kalau saya kan sudah terbiasa ya Pak. Tapi sebenarnya kita pakai teori. Saya menggunakan teori Tycho dan statif. Jadi punya kita lihat di sentimeter. Kalau sentimeter sudah antara paku dan
itu sudah jelas, sudah dekat, ya sudah cukup hubungan antara statis dan badan catnya turunkan dikit sambil dilihat di mata, kemudian geser-geseran masyarakat ingat lagi juga begitu kalau menurut saya. Sehingga hitungannya berapa detik aja. Tapi kalau sebagai dasar teori, ya, kita itu harus mengubah info. Jangan diperapu, jangan diperhatikan lagi karena kamu liputan kita merubah info kodanya sedemikian rupa perubahan gelombangnya itu sama dengan kita melihat teknologi itu. Saat itu gelombangnya di mana? Sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kanan. Nah, di info kodanya itu kita bikin seperti itu. Nah, setelah sama info yang sudah kita geser berpindah sesuai dengan bersamaan dengan pada sensitif tadi, kita tengahkan lagi tapi tidak menggunakan tutup lagi, tapi gunakan statif. Yang dekat dengan itu mana? Statif ada kecil gunakan dua atau tidak? Biasanya menggunakan satu. Kita gunakan satu. Filmnya dari statif itu kita buka pelan-pelan, kita turunkan atau kita naikkan. Kita lembungnya itu bergerak. Kalau pusat pas ya dekat aja nggak apa-apa. Sudah, flip, lalu baru kita bikin lagi grupnya pengungsi klip statik dan dapatkan tuh itu lalu dengan grup penyelenggaraan lalu satu baru kita nengok ke sentra bisnis. Kalau sedikit cuma langsung aja cukup penghubung antara statis dan badan tersebut kita kendorkan, kita geser-geser sampai mana kita memandang pada sentrologis. Sekali lagi cek sudah gitu. Kota sudah dicegah, di kota pun dicegah. Dulu mahasiswa saya ketika ITB juara itu karena dia masanya betul begitu dia di mata langsung infonya centering optis itu dengan pantau itu sudah mepet sekali, sudah mendekat kurang dari setengah cm. Langsung dia buka pendorin, geser-geser, tembak-tembak. Orang limitnya juga kagum, juga dulu bisa dalam saya, wah kok bisa cepat sekali ya, aneh. Hitungannya hanya berapa detik aja deh, cuma nggak ada 50 detik ya, 50 ini kita tuh udah terpisah. Dalam berapa 55 detik itu kita pun misalkan info produk sudah ditengah dan teknologi sudah paku dengan pusat itu udah pusat. Cepat sekali. Dari ITB dari Gajah Mada pakai story yang masih lama itu, wah begitu melihat itu sudah jelas akibatnya itu nomor satu. Itu karena keahlian kita tentang apa ya, kita membuat dari teori dan aplikasinya kita kuasai dan kita ada mahasiswa dan kita bisa punya teori mereka dulu sebagai ke kampus belajar itu karena kita tanya di ITB yang dipakai apa channel, oke ya itu ada tambahkan dari juga mereka bisa bayangkan aja setelah waktu cuma tidak ada 1 menit cuma 55 detik atau 5 menit coba cepat sekali kan. Kalau nanti latihan display kalau saya tidak bisa melatih itu kan sentra itu cuma dalam menit nggak ada sampai setengah kali ya kalau latihan itu aja hari kepala latihan 2, 3, 4, 5 minggu belum bisa ya sudah nanti nilai pulang lagi misalnya tapi ya sekarang kita harus bisa ya. Dulu saya itu di mahasiswa itu sentra itu lama sekali. Padahal saya sudah tingkat 2. Saya ikut proyek, saya dilihat sama teman saya itu namanya saya pribadi panggilannya sebenarnya. Coba saya lihat kamu kok lama sekali satu beliau kerja di sini malah bisa selesai itu proyek nggak selesai ini harus cepat gimana saya nulis dari gitu. Kamu tidak usah begitu. Cuma dia sini misalnya ini tinggi kendorkan aja teorikan tersebut. Sudah mulai kita diajarin situ, wah, kita tahu ternyata antara teori aplikasi Java itu harus simetris. Jadi kita harus tahu dan cepat sekali kerja bisa cepat. Jadi yang perlu kalau adik kemarin karena membuat satu vertikal di kotak di tengah di kotak di tengah, caranya bagaimana? Caranya tuh Pak, centering optis dulu, baru gunakan statif sih Pak.
Jadi tidak memainkan itu tabung dan statif dan dimainkan. Statif dimainkan. Jadi setelah centering optisnya pas, baru nivo kota dan nivo tabung cara centeringnya itu menggunakan skrup ABC lagi, Pak. Ya. Jadi kalau bayangkan aja orang di tingkat 80 di TB itu begitu pasang statif kira-kira di tengah dia bikin kira-kira lubangnya statif statif dan letakkan alatnya dipasang bisa bergerak loh. Centering optisnya kalau sudah antara paku sama sudah mendekati tapi belum pernah langsung dia tidak usah apalagi langsung dibuka penghubung antara statif dan badan alat pelan-pelan digeser-geser sambil tangannya juga menyekrem itu geser-geser atau sambil matanya melihat pada ampul dan centering optis sekali hitungannya gede jadi kelihatannya basisnya gumun bu bisa ya hanya kita hanya 55 detik aja kok sudah tembak selesai itu gambar selesai keluar luas selesai foto selesai itu semua kecepatan kita menang hitungan kita menang gambar ya mau nggak mau biasanya ketika orang pikirnya ya sudah ya, jadi juara sertifikat itu ada di mana akan di Bapak baik Pak terima kasih sekali itu mereka tuh rahasianya karena di buku tuh nggak ada memainkan antara Niko dengan kotak dengan saat itu di buku teori mana aja nggak ada di buku Profesor Rais Profesor Glasgow perusahaan di India Jepang Amerika tuh nggak ada teorinya itu ada gambar orang-orang tambang yang menemukan itu ya. Namun ketemu ini pun juga ketika saya masuk di pikir dari gambar baru dikasih tahu sama Julianto itu sama Mbak Kurniar yang alam punya itu tadi gimana Pak? Iya Pak, mainkan itu cuma sendiri aja Pak. Gua lihat gimana? Iya, gua harus contoh. Bahkan anak buah saya yang satu kakinya mati, satu itu mati, cukupnya mati nggak bisa naikkan dulu, dia cuma bisa. Dia dua kaki mati itu bisa langsung terlihat, makanya lihat di pokok kampung dulu itu dia sudah bisa. Jadi itu kan dalam detik aja. Ya mereka sudah kewalahan sudah 10-15 tahun sudah ya. Makanya itu kursi politik itu dan sebagainya. Jadi ya semuanya dalam detik saja. Begitu deh informasi yang saya berikan mudah-mudahan yang penting teorinya kamu jadi sadar kuasai. Kalau tempat gelembung tempatnya tertinggi kan. Kalau menurunkan tempat yang tertinggi itu bagaimana terdekat mana itu? Kalau menurunkan bidang harus diputar berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam itu menurunkan. Kalau menaikkan bidang harus diputar dengan putaran searah dengan arah putaran jarum jam itu arah bidang. Itu yang penting. Kalau itu prinsip dasar itu tahu semuanya itu bisa dikerjakan. Semua alat total mobilis yang konvensional, yang digital, yang total stack, yang pakai laser, yang taptek, yang pakai substitusi, pakai device, semuanya jadi pada saat paparan di Balikpapan ya, dan menurut dari Balikpapan praktek yang menimbulkan orangnya orang barat dan yang juga buat chemical balancing dia sebelumnya agak lama dia terbuka 35 menit no saya cuma nggak ada 1 menit bro yes tempat saya tadi waktu dia tanya gimana saya jelaskan saya menggunakan teori itu tidak hanya dari bukannya teori itu saja tapi saya perlu katakan memainkan gelembung itu dengan statis ini hanya diketemukan di lapangan tambang orang yang menemukan ada itu seharusnya bisa diapatenkan ini saya tahu bukan kalau mendengar itu yes akhirnya mereka terima kasih. Gimana deh sudah buat dengan statif dan info itu ya sudah cepat itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya oke. Oke ya terima kasih ya ini kalau sudah saya akan
saya sharingkan tugasnya tadi ya. Itu gampang aja kok, tinggal lihat di sana kan tulis paling manajer sepatunya. Baik, Ya, Pak. ditulis HP-nya boleh, tulis 11 mm boleh, boleh. Oke, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, oke.